Jumpa lagi bersama saya Fardi Kolomata. Selamat datang di channel Polimdo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika merasa suka dengan video di channel saya ini, silakan di-like dan jika merasa video bermanfaat bagi teman-teman yang lain, silakan di-share bagi yang membutuhkan. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial software ITEPS ya. Jadi ini adalah salah satu software yang digunakan untuk menghitung atau mendesain struktur suatu bangunannya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita untuk menghitung bangunan sederhana, bangunan baja. Tetapi sebelum saya membagikan atau saya masuk kepada materi tersebut, saya akan memperkenalkan dasar-dasar daripada ITEPS itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk masuk kepada materi tersebut kita perlu beberapa peraturan yang harus kita miliki terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan untuk yang pertama ada 6 ya. Jadi yang pertama itu adalah SNI 1726 2019. Nah, ini kita gunakan untuk perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung maupun non gedung. Nah, kemudian yang kedua adalah SNI 1727 ya. Nah, SNI 1727 ini adalah beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Yang ketiga di sini adalah SNI 1729. Di sini adalah spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Di sini SNI kita mengadopsi dari ANSI atau ISC 36016 IDT. Selanjutnya peraturan yang keempat adalah SNI 2847. Ini kita mengadopsi dari ICI ya. ICI 318M 14 dan ICI 318 RM 14 modifikasi. Oke, selanjutnya peraturan yang kelima. Ini adalah SNI 7860 dikeluarkan tahun 2020. Ini terkait dengan ketentuan seismik untuk bangunan gedung baja struktural. Acuannya dari ISC 341 16 IDT juga. Kemudian peraturan yang terakhir adalah SNI 7972 2020. Di sini adalah peraturan untuk mengenai sambungan terprakualifikasi untuk rangka momen khusus dan menengah baja pada aplikasi seismik. Nah, untuk link daripada materi ini, bahan dari peraturan ini sudah saya bagikan di kolom deskripsi, silakan dicek. Oke, kita masuk ke tutorial etaps. Nah, ini adalah tampilan awal kita di first impression ya atau di main window-nya ITEPS. Nah, di sini kalau kita lihat ada latest news, ada resource, ada produk release. Oke, ada produk ITEPS yang bisa diupdate ya, available-nya jika sudah ada versi terbaru biasanya di sini akan muncul. Kita langsung ke model saja. Ini kita ke file, lalu kita ke new model. Nah, di sini ini yang saya jelaskan tadi. Di sini untuk model initialization-nya di sini kita harus melihat kepada aturan-aturan yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakan use built-in setting width ya. Nah, untuk display unitnya di sini kita menggunakan metric SI. Okay. Kemudian regionnya ini karena kita mengacunya ke USA atau ke Amerika, kita gunakan United States ya di sini. Kemudian section still section database ya. Nah, ini kita kembali ke peraturan yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini 7972 ya. Nah, 7972 di sini ada ISC 358. Kemudian untuk 1729 ya. Ini 1729. Di sini ada ISC 360. Nah, kita perhatikan pada software ITEPS kita. Di sini ada ISC ya. Di sini ada begitu banyak aturan. Oke. Nah, ini kita harus sesuaikan. Karena database yang kita gunakan itu harus sama dengan peraturan yang kita adopsi. Oke. Di sini ada ISC 36016. Kemudian ini untuk betonnya ada ISC 34116 juga di sini. Untuk sambungan terparafi kualifikasinya 35816. Jadi kita
harus menyesuaikan. Nah, ini 360, nah, seperti yang tadi, lihat di sini, 360 16 untuk steel design code ya. Sedangkan untuk concrete design code-nya, di sini berarti dia 2847 ya. Nah, di sini 2847, oke. 2847 di sini AC318M18 ya, ICI ya. Di sini kalau kita kembali ke ETABS di sini AC318 14. Nah, di sini kita masih menggunakan 14 ya. Padahal sudah ada aturan code yang baru yang menggunakan 19. Nah, kita gunakan 318 14. Oke, setelah ini sudah selesai, kita klik OK dulu. Nah, ini adalah tampilan awal grid ya. Jadi ini adalah new model quick template. Nah, di sini number of grid line adalah di sini X direction adalah jumlah grid arah X, kemudian number of grid line arah Y ini sama, hanya kalau yang bagian atas dikhususkan untuk arah X, untuk yang di bawah untuk arah Y, kemudian spacing. Nah, spacing ini berkaitan dengan bentangannya, berkaitan dengan bentangan, arah X-nya itu ada berapa meter, kemudian di arah Y-nya ada berapa. Ini saya coba buat sederhana dulu, 33, bentangannya saya coba 6 meter dan 6 meter. Nah, selanjutnya di sini ada number of story ya. Di sini ada number of story. Number of story ini jumlah daripada tingkat yang akan kita desain. Saya gunakan 2 saja. Kemudian typical story-nya 3 meter. Setelah ini selesai, kita bisa klik OK. Nah, modelnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kita buat grid-nya, dia secara otomatis akan berbentuk seperti ini ya. Secara sederhana ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Nah, tetapi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur utama daripada software ETABS ini. Nah, di software ETABS ini kita ada bagian yang dinamakan menu bar dan ada bagian yang dinamakan toolbar. Yang menjadi bagian menu bar adalah mulai dari file sampai pada menu help. Nah, ini semua menggunakan dinamakan dengan menu bar. Nah, di dalam menu bar ini berisi menu-menu yang bisa kita pilih ya. Ada file, mungkin dari new model, capture picture dan seterusnya. Diedit juga seperti itu, view juga seperti itu sampai pada menu option, tools dan juga help. Ini adalah bagian dari menu bar. Nah, kemudian ada bagian yang dinamakan dengan toolbar. Nah, toolbar ini adalah tool-tool yang ada pada samping kiri maupun pada sisi atas bagian bawah daripada menu bar. Ini bisa kita geser seperti ini. Kita bisa pindah-pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita tinggal klik kiri, kita drag ke bawah. Oke, kita pindahkan seperti ini. Nah, jika ingin menambahkan lagi, oke, ini coba saya pindahkan seperti ini. Nah, jika ingin menambahkan toolbar, kita tinggal lakukan klik kanan, kemudian kita pilih assign frame, kita tambahkan seperti ini. Nah, dia secara otomatis akan bertambah ya, seperti ini. Kita tambah lagi misalnya dengan assign join, nah, akan bertambah sendiri otomatis ya. Assign cell, oke, define dan seterusnya ya. Ini saya coba tarik ke atas. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian daripada menu bar ya, daripada toolbar ya. Nah, di sini kalau kita tutup dulu, oke, ini saya close dulu. Oke. Kita panggil satu persatu saja di sini. Nah, bisa kita close. Untuk yang basic atau untuk yang dasar, kita tutup. Ini kita tutup juga. Ini oke. Nah, saya mulai dari oke. Di sini ada sum ya, ada rubber band sum, ada restore full view, ada restore preview sum, ada sum plus dan sum logonya minus ya, kemudian pen. Nah, saya jelaskan fungsinya satu demi satu ya. Nah, kalau kita menggunakan pen, kita klik kiri, kemudian kita gerakan seperti ini. Dia akan membentuk bentuknya seperti tangan ya, telapak tangan.
Nah, ini kita untuk menggerakkan grid maupun objek. Selanjutnya ada pilihan zoom out step one step ya. Jadi kalau kita klik seperti ini, kita klik, nah dia akan mengecil ya. Nah, oke, kalau kita kebalikannya zoom in one stepnya kita klik seperti ini, nah dia juga akan membesar ya. Artinya ketika kita klik satu kali, dia akan one step out. Oke, ketika kita klik sekali lagi, akan jadi one step in. Nah, selanjutnya jika kita ingin menampilkan detail pada posisi grid A, B, dan C, atau kita mau memperjelas lagi, katakanlah objeknya kecil seperti ini, tapi kita tidak mau melakukan zoom in seperti ini ya, terlalu lama misalkan, nah, kita bisa mulai dengan menggunakan rubber band zoom. Oke, di rubber band zoom ini kita klik seperti ini, kemudian kita blok di daerah yang mau kita perbesar. Klik seperti ini, nah akan ditampilkan seperti demikian. Oke, nah setelah ini kita pindah ke menu yang di sebelahnya. Nah, ini 3D view, oke, objeknya. Jadi kalau kita lihat ini adalah objek berbentuk 3D meskipun masih dalam bentuk grid ya. Nah, untuk memutar objek di sini kita bisa tekan shift ya pada keyboard, kita tahan, kemudian kita tekan control scroll button di mouse kita bisa putar kiri kanan. Ini tergantung daripada kebutuhannya seperti ini. Selanjutnya ada menu plan. Okay. Di dalam toolbar ini ada menu plan. Nah, plan ini untuk apa? Jadi kalau kita lihat di sini plannya terlihat di sini elevasinya adalah setnya adalah 6 ya. Oke, artinya ini berada pada elevasi 6 meter. Nah, kita bisa klik plan seperti ini, kemudian kita bisa pilih. Kita mau lihat base, apply seperti ini base-nya, atau kita mau melihat ini plan-nya, atau kita mau melihat story 1, oke, atau story 1, bisa seperti ini. Ini 3 meter ya. Nah, kemudian untuk story 2, apply, oke. Ini akan berubah menjadi 6 meter. Selanjutnya ada menu elevation, oke. Set elevation view. Nah, di sini fungsinya kalau kita klik seperti ini, nah perhatikan di sini kita punya dua jenis grid ya, untuk grid vertikal dengan notasi huruf dan grid horizontal dengan notasi angka. Nah, ketika kita klik elevation di sini ya, set elevation view, nah di sini akan terlihat ada angka dan huruf. Nah, ketika kita melihat atau mau melihat hanya di section A atau di grid A, kita tinggal klik A, lalu kita apply dan kita oke. Maka yang akan terlihat di sini adalah hanya pada grid A. Nah, kalau kita mau melihat lagi untuk katakanlah grid C, tinggal kita pilih grid C, lalu kita apply, lalu kita pilih oke. Nah, dia hanya akan melihat di grid C. Oke, nah, ini kita bisa kembalikan ke plan ya, ke base seperti ini. Apply, klik oke. Nah, demikian perkenalan singkat tentang software Etaps, penggunaan menu bar, oke, di sini penggunaan icon-icon zoom in, zoom out, kemudian plan dan elevation, dan juga 3D. Nah, di video selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana settingan pada software Etaps. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.